Halo, balik lagi bersama Bubu di Ibu Rumah Tangga Official. Hari ini Bubu akan share pengalaman Bubu daftar beasiswa reguler LPDP 2021 yang gelombang 1 dan alhamdulillah lulus ya. Nah, jadi BPI reguler ini boleh untuk WNI. Ini bebas sebetulnya, dia boleh yang berprofesi apapun asal nanti sesuai dengan kriterianya. Ini tanggal pentingnya. Jadi ini sekarang lagi pembukaan pendaftarannya, seleksi administrasi itu selanjutnya. Kalau lolos seleksi administrasi, selanjutnya seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Seleksi substansi akademik itu TPA ya, dan kebangsaan itu kalau kemarin itu bentuknya itu kayak pertanyaan-pertanyaan tentang sehari-hari tapi kayak Pancasila PPKN gitu. Nah, kalau setelah lulus nanti pengumuman seleksi substansi, selanjutnya seleksi wawancara. Kalau sudah lulus seleksi wawancara, berarti nanti ditetapkan sebagai lulus tidaknya sebagai awardee. Nah, ini yang beasiswa reguler ya. Intinya sih yang tadi sarjana boleh. Apa saja sebenarnya komponennya sama dengan yang lainnya ya. Ada biaya sekolah sama biaya hidup bulanan dikasih juga, ditanggung. Termasuk di sini ada asuransi kesehatan. Nah, daftarnya ini buka aja di websitenya beasiswalpdp.kemenkeu.go.id dan situ ada buklet beasiswa reguler LPDP 2021. Nah, ikutin aja yang di sini formatnya, berkasnya semua. Saya juga ngikutin yang di sini, semuanya lulus administrasi awal ya. Disubmit di websitenya LPDP, ada bikin akun ya. Nah, cara bikin akun saya nggak jelasin, nanti bisa lihat di YouTube yang lain atau ikuti panduan aja yang ada di LPDP, itu mudah untuk diikuti kok. Nah, satu lagi kalau pengisian di submit berkasnya itu jangan dulu submit ya, kita isi-isi dulu, terakhir baru submit aja menjelang sehari atau 2 hari sebelum ditutup baru di klik submit, karena kita masih bisa revisi. Kalau kita udah klik submit itu nggak bisa revisi. Oh ya, pengisian yang proposal, nah yang kayak gitu itu bukan di attach Word ya, tapi kita copy dari catatan kita di Word kita, lalu kita paste di websitenya yang untuk berkas. Saran Bubu sih ikuti aja semua yang ada di panduan LPDP-nya sendiri di bukletnya. Misalnya komitmen berapa kata, ikutin aja semuanya ya. Ada template-templatenya juga ada. Kalau nggak ada template berarti tidak ada template khusus, bebas. Ini ada di Instagramnya LPDP RI, itu ada sedikit penjelasan ya. Tahap 2 ini kan sekarang yang dibuka tahap 2 ya. Jadi bisa yang ada LOA atau bisa juga yang enggak, tapi ada ketentuan tertentu kalau yang mau langsung dari S1 ke S3 di sini ada. Nah, ini juga ada keterangan-keterangan, buka aja di LPDP_RI gitu. Tapi secara umum sih sama aja ya, S1, S2, S3. Kalau mau S2 ya harus S1 lulus dengan berkasnya lengkap. Kalau mau S3, S2 lulus dengan ada proposal disertasi. Nah, ini sekarang tahap selanjutnya. Kalau misalnya sudah lulus seleksi berkas, lalu seleksi substansi kan. Nanti pengumumannya biasanya selain di aplikasinya, kita juga dikirim email dan ada SMS tentang pengumuman. Jadi tenang aja, di notifikasinya banyak. Nah, kemarin itu kalau seleksi substansi itu kemarin ada bahasa. Yang pertama tuh TPA. TPA ada bahasa, kuantitatif dan penyelesaian masalah. Bahasanya 23 soal, kuantitatifnya 25 soal dan penyelesaian masalahnya 12 soal. Nah, waktu nggak usah dipikirin ya, kita kerjain secepat-cepatnya aja deh. Yang jelas 1 menit atau kurang gitu di satu soalnya itu. Jadi cepet lah, jangan merhatiin waktu. Saya juga tuh kayak nggak keburu gitu kalau merhatiin waktu, udah pokoknya kerjain secepat-cepatnya. Kalau bahasa itu dia itu ada verba kayak TPA biasa ya. Jadi ada sinonim, antonim, lalu juga logika gitu ya. Dan di sini ada teks juga. Teks itu teks yang paragraf inti paragraf ini. Nah, itu masuk di yang bahasa awal gitu, yang section awal. Nah, ya pada saat pengisian itu nanti dengan ada khusus aplikasi, tips trik saya kalau nanti ngisi, sisain waktu 1 menit 2 menit untuk klik selesai di setiap sesinya. Karena pengalaman dari teman-teman kemarin itu kalau dibiarin waktunya habis setiap sesi, ini kan ada 3 sesi nih yang TPA, dia itu nanti jadi error submitnya gitu, suka ada error, ada trouble. Nah, saya sih lancar karena saya selalu sisain 2 menit sebelum, udah pokoknya udah kerjain aja 2 menit sebelum habis waktunya, klik selesai di tiap sesinya. Jadi dia nggak error kalau kayak gitu. Lanjut ke sesi selanjutnya yang kuantitatif. Kalau beres 2 menit sebelum habis waktu, ada timernya di atasnya. Klik selesai baru lanjut masuk ke yang ketiga, yang penyelesaian masalah. Ya, sinyal jangan lupa coba yang kuat, dan juga aplikasi sebenarnya nanti ada ketentuan khusus dari LPDP harus yang bisa
exam browser tadi nanti ya. Nah ini contoh soal yang kemarin agak saya nggak prediksi ya, ada tipenya kayak gini ya, bukan ini soalnya, cuman tipenya kayak gini. Biasanya kan di kuantitatif itu selain deret gitu kan, ada kemarin sih deret, perhitungan yang logika matematika begitu loh, yang beli berapa, ini berapa. Nah ada satu yang saya nggak pernah, yang nggak duga, ini ada tentang kecukupan data, dan ini banyak, kemarin berapa belas gitu ya. Jadi kayak gini soalnya contohnya. Jadi ada satu, ada dua, manakah yang menggambarkan hubungan, atau cukup pernyataan satu saja, atau harus satu dan dua, atau bukan hubungan sebab akibat sih kemarin, cukup pernyataan satu, atau cukup pernyataan dua, atau harus satu dan dua, atau kurang datanya. Nah kayak gitu tipe soalnya. Jadi tentang kecukupan data ini banyak, coba dipelajari. Saya ini agak nggak duga kemarin ini keluar di kuantitatif. Kalau lainnya ya sesuai seperti biasanya TPA. Lalu yang ketiga ini solusi penyelesaian masalah. Ini juga agak berbeda. Jadi biasanya, jadi dia tuh ada teks nih tentang cerita. Misalnya teksnya tentang banjir, lalu ada langkah-langkah pemerintah A, B, C, D. Lalu ada grafik, baca grafik ya yang solusi itu. Lalu nanti pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi turun banjir itu karena upaya A, apa turun banjir karena upaya B, lalu angka, ada grafik, jadi kita baca grafik. Begitu, jadi buat yang ketiga ini 12 soal, tapi itu teks semua, dan juga pilihannya itu tadi agak mengecohkan sebetulnya. Jadi kayak A dan B ini sama-sama bener nih, bisa, tapi mana yang paling bener? Nah ini juga ya, kalau secara umum TPA gitu. Nah selain TPA ada TWK. Waktu saya TWK tidak menjadi penentu kelulusan. TWK kemarin katanya sebagai uji coba, evaluasi begitu. Nah TWK-nya, tes wawasan kebangsaannya, bukan kayak yang CPNS kalau yang kemarin. Kalau kemarin TWK-nya lebih kayak pertanyaan PPKN. Apa yang kamu lakukan jika ada perayaan agama lain dan kamu diundang? Apa yang akan kamu lakukan? A, B, C. Nah jadi lebih ke apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin TWK-nya begitu. Saya lupa berapa soal, kalau nggak salah sih 40 soal, tapi bisa dikerjakan cepet kok. Ini banyak sisa waktu lah kalau saya kemarin. Nah ini aplikasinya exam browser ya. Kalau exam browser ini ikutin aja, nanti ada panduan dari LPDP atau lihat YouTube. Yang penting bisa kerjain ini. Oh iya, harus tampak muka, kemudian juga boleh ada coret-coretan dan pakai label. Kemarin tuh kalau saya pakai label nomor urut gitu ya, ditempelin, pokoknya harus tampak muka. Nah segitu sih sebetulnya sharing saya tentang ujian berkas dan juga seleksi substansi. Diikuti saja sesuai ketentuan. Kalau bisa nih belajar dulu, terutama TPA bagian kuantitatif ya. Kalau TWK sih nggak usah belajar. Kalau kemarin sih tipenya nggak usah belajar, bisa. Nah itu aja sharing dari saya. Alhamdulillah kemarin saya lulus untuk program S3 ya. Itu aja, tapi kalau S3 kan jangan lupa pada saat berkas ada disertasi ya, ikuti aja ketentuannya. Semangat, semoga lulus jadi awardee selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.